Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gilang Aulia Baharta dengan konten edukasi pertambangan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tahap studi kelayakan berdasarkan Kepmen 1827 lampiran 2 halaman 55 sampai 69. Setelah kegiatan eksplorasi menghasilkan estimasi sumber daya, tahapan berikutnya dalam aspek teknis pertambangan adalah studi kelayakan. Tahap ini bertujuan mengevaluasi apakah sumber daya yang telah diidentifikasi benar-benar layak dikembangkan menjadi operasi penambangan. Studi kelayakan merupakan kajian komprehensif yang mencakup aspek geologi, geoteknik, hidrologi, dan hidrogeologi, perencanaan tambang, infrastruktur, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, serta kajian risiko. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar penyusunan perencanaan pertambangan yang aman, efisien, ekonomis, dan berkelanjutan. Salah satu tahapan utama dalam studi kelayakan adalah sumber daya mineral menjadi cadangan mineral melalui penerapan modifikasi faktor, yaitu seluruh faktor teknis dan non-teknis yang menentukan kelayakan suatu endapan untuk ditambang. Faktor-faktor tersebut meliputi semua aspek dalam studi kelayakan. Perlu dipahami bahwa tidak semua sumber daya terukur misalnya dapat dikonversi menjadi cadangan mineral. Hanya bagian sumber daya yang telah memenuhi seluruh faktor modifikasi yang dapat dinyatakan sebagai cadangan. Hasil konferensi tersebut dibedakan menjadi dua kategori berdasarkan tingkat keyakinan terhadap data geologi dan hasil evaluasi faktor modifikasi. Cadangan terkira misalnya memiliki tingkat keyakinan yang lebih dibandingkan cadangan terbukti. Sedangkan cadangan terbukti merupakan kategori dengan tingkat keyakinan tertinggi sehingga memberi dasar yang lebih kuat dalam perencanaan dan operasi penambangan. Oleh karena itu, jumlah cadangan umumnya lebih kecil daripada jumlah sumber daya. Hanya sebagian endapan yang telah terbukti layak ditambang yang dapat diklasifikasikan sebagai cadangan. Output utama dari studi kelayakan adalah dokumen Physical Applicability Studies atau dokumen studi kelayakan yang memuat estimasi cadangan mineral, desain tambang, rencana produksi, kebutuhan infrastruktur, analisa risiko, evaluasi ekonomi, serta rekomendasi kelayakan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi dan pelaksanaan kegiatan penambangan. Simak videonya dari awal sampai akhir mengenai aspek apa saja dalam studi kelayakan. Yang pertama, berdasarkan Kepmen ESDM nomor 1827 lampiran 2 halaman 55 hingga 56, yaitu model geologi 3 dimensi dan penampang endapan. Pada tahap studi kelayakan merupakan hasil interpretasi seluruh data eksplorasi yang digunakan sebagai dasar perencanaan penambangan. Model geologi 3 dimensi dan penampang endapan merupakan hasil interpretasi data eksplorasi yang disusun pada tahap studi kelayakan untuk memberikan gambaran bentuk, sebaran, ketebalan, serta kontinuitas endapan mineral secara 3 dimensi. Model ini dibangun dari data pemboran, logging geologi, hasil sampel analisa laboratorium, dan pemetaan geologi, sehingga menghasilkan representasi kondisi bawah permukaan yang mendekati
keadaan sebenarnya. Model geologi 3 dimensi menjadi dasar dalam penyusunan penampang endapan atau yang kita kenal dengan cross section, yang memperlihatkan distribusi lapisan biji, batuan penutup atau overburden, batuan dasar atau bedrock, serta batas tiap domain geologi. Informasi tersebut digunakan untuk menghitung sumber daya dan cadangan, merancang batas pit, menentukan metode penambangan, serta mengevaluasi aspek geoteknik dan perencanaan produksi. Kesimpulannya, model 3 dimensi dan penampang endapan merupakan fondasi utama dalam studi kelayakan karena menyediakan gambaran kondisi geologi bawah permukaan secara akurat. Semakin baik kualitas model yang disusun, semakin tinggi tingkat kepercayaan dalam estimasi sumber daya, penetapan cadangan, dan perencanaan penambangan yang aman, efisien, dan ekonomis. Masih kita bahas pada Kepmen 1827 tahap studi kelayakan halaman 56 antara sumber daya, faktor modifikasi, dan cadangan. Sumber daya mineral merupakan endapan yang telah diketahui jumlahnya, kualitas, sebaran, dan karakteristiknya berdasarkan hasil kegiatan eksplorasi. Pada tahap ini, endapan mineral baru menunjukkan potensi yang tersedia di dalam bumi dan belum dapat dipastikan layak untuk ditambang karena masih memerlukan evaluasi lebih lanjut melalui studi kelayakan. Yang pertama yaitu faktor modifikasi. Faktor modifikasi adalah serangkaian kajian yang dilakukan pada tahap studi kelayakan untuk menilai apakah sumber daya mineral dapat ditambang secara teknis, ekonomis, aman, serta memenuhi aspek lingkungan, hukum, dan sosial. Kajian ini mencakup antara lain desain tambang, metode penambangan, geoteknik, hidrologi, dan hidrogeologi, pengolahan mineral, infrastruktur, aspek ekonomi, lingkungan, perizinan, serta faktor sosial. Hasil evaluasi faktor modifikasi menjadi dasar dalam penentu kelayakan suatu sumber daya untuk dilakukan penambangan. Selanjutnya yaitu cadangan mineral, merupakan bagian dari sumber daya mineral yang telah dinyatakan layak ditambang setelah seluruh faktor modifikasi dievaluasi dalam studi kelayakan. Dengan demikian, tidak semua sumber daya dapat menjadi cadangan. Hanya sebagian sumber daya yang memenuhi seluruh persyaratan teknis, ekonomi, lingkungan, dan peraturan yang dapat diklasifikasikan sebagai cadangan dan menjadi penyusun perencanaan penambangan. Kesimpulannya, studi kelayakan merupakan tahap yang mengubah informasi geologi dari hasil eksplorasi menjadi dasar pengambilan keputusan penambangan melalui evaluasi faktor modifikasi hanya sebagai sumber daya yang benar-benar memenuhi seluruh persyaratan teknis, ekonomi, lingkungan, hukum, sosial yang dapat ditetapkan sebagai cadangan mineral. Oleh karena itu, cadangan bukan sekedar hasil eksplorasi, melainkan hasil dari proses evaluasi menyeluruh yang membuktikan bahwa endapan mineral layak ditambang secara aman, menguntungkan, dan berkelanjutan. Yang selanjutnya adalah analisa kestabilan lereng yang kita kenal dengan geotek. Berdasarkan Kepmen 1827 tahun 2018 lampiran 2 tahap studi kelayakan halaman 56. Kajian kelayakan teknis, kajian geoteknik tambang sebagai salah satu aspek yang wajib dievaluasi dalam studi kelayakan. Analisa kestabilan lereng atau geotek adalah kajian teknis yang menilai apakah lereng tambang aman selama kegiatan penambangan. Analisis ini menggunakan data geologi, pengeboran geoteknik,
sifat mekanik batuan atau tanah, serta kondisi air tanah untuk menentukan geometri lereng yang aman memenuhi nilai faktor of safety atau yang kita kenal dengan FOS sesuai ketentuan. Tujuannya adalah mengurangi risiko longsor selama umur tambang. Berdasarkan Kepmen 1827 lampiran 2 tahap studi kelayakan, analisa kestabilan lereng merupakan kajian yang wajib dilakukan sebelum desain lereng ditetapkan. Proses ini diawali dengan pengeboran geoteknik untuk memperoleh informasi kondisi bawah permukaan seperti jenis batuan, tingkat pelapukan, struktur geologi, rekahan, sesar misalnya, kondisi air tanah, serta contoh batuan untuk pengujian laboratorium. Hasil pengujian laboratorium ini digunakan untuk menentukan parameter geotek seperti kohesi, sudut geser dalam, berat isi batuan, dan kuat tekan batuan. Parameter tersebut kemudian dimasukkan ke dalam perangkat lunak untuk dianalisis kestabilan lereng, misalnya dengan metode limit equilibrium. Hasil analisa berupa nilai faktor of safety yang kita kenal dengan FOS atau faktor keamanan FK, yaitu perbandingan antara gaya penahan longsor dengan gaya yang menyebabkan longsor. Nilai FOS menunjukkan tingkat kestabilan lereng. Semakin tinggi nilai FOS, semakin aman lereng terhadap potensi longsor. Sebagai acuan, menetapkan nilai minimum faktor keamanan atau FK untuk setiap jenis lereng. Semakin besar yang dianalisis, semakin tinggi nilai FK yang dipersyaratkan. Untuk misalnya lereng tunggal atau single slope, nilai FK statis minimumnya adalah 1,1. Untuk lereng jenjang misalnya atau inner ram, nilai FK minimumnya berkisaran 1,15 hingga 1,3. Sedangkan untuk lereng keseluruhan atau overall slope, nilai FK statis umumnya 1,3 dan harus dilengkapi dengan evaluasi POF untuk menilai peluang terjadinya longsor. Kesimpulannya, analisa kestabilan lereng pada tahap studi kelayakan bertujuan menghasilkan desain lereng yang aman, layak diterapkan, dan efisien dengan memanfaatkan data pengeboran geoteknik untuk pengujian laboratorium serta analisis dari faktor of safety atau FOS dan POF. Perusahaan dapat menentukan geometri lereng yang memenuhi standar keselamatan sesuai dengan Kepmen 1827, sehingga risiko longsor dapat dikendalikan tanpa mengurangi efektivitas kegiatan penambangan. Masih dalam tahap analisa kestabilan lereng, analisa faktor of safety atau FOS dan probability of value atau POF berdasarkan Kepmen 1827 lampiran 2 halaman 57 hingga 58. Analisa kestabilan lereng dilakukan menggunakan dua parameter utama, yaitu FOS dan POF. FOS merupakan nilai yang menunjukkan tingkat keamanan lereng, yaitu perbandingan antara gaya penahan yang dipersyarat agar aman untuk dioperasikan. Sedangkan POF merupakan peluang untuk kemungkinan terjadinya longsor akibat ketidakpastian kondisi geologi, geoteknik, dan air tanah. Semakin kecil nilai POF, maka semakin kecil risiko kegagalan lereng. Dalam studi kelayakan, hasil analisa FOS dan POF menjadi dasar untuk menentukan geometri lereng seperti tinggi jenjang, sudut lereng, lebar berm, sehingga desain tambang memenuhi aspek keselamatan sekaligus tetap ekonomis sesuai dengan ketentuan Kepmen 1827 tahun 2018 halaman 57 sampai 58. Kesimpulannya adalah, jadi untuk
FOS menunjukkan rasio tingkat keamanan lereng, sedangkan PWF menunjukkan tingkatan risiko lereng mengalami longsor. Masuk ke tahap selanjutnya yaitu desain pit berdasarkan Kepmen 1827 tahun 2018 lampiran 2 tahap studi kelayakan halaman 59 hingga 60. Desain pit adalah perencanaan bentuk ukuran lubang tambang terbuka yang dibuat berdasarkan model geologi, cadangan mineral, kondisi lereng, dan target produksi. Tujuannya agar penambangan dapat dilakukan secara aman, efisien, dan memberikan perolehan biji yang optimal. Setelah desain pit selesai, disusun tahapan penambangan atau yang kita sebut dengan mining sequence, yaitu urutan area yang akan ditambang dari awal hingga akhir umur tambang itu selesai. Penyusunan tahapan ini bertujuan agar pengupasan tanah penutup, pengambilan biji, dan pembangunan fasilitas tambang berlangsung secara sistematis serta sesuai dengan kapasitas alat dan target produksi. Dalam Kepmen 1827 lampiran 2 tahap studi kelayakan halaman 59-60, perencanaan penambangan mencakup desain pit, batas akhir penambangan, tahapan penambangan, target produksi, kebutuhan alat, serta jadwal penambangan. Seluruh perencanaan tersebut menjadi dasar pelaksanaan operasi tambang selama umur tambang. Dengan adanya desain pit dan tahapan penambangan, perusahaan dapat mengetahui di mana lokasi yang akan ditambang, kapan area tersebut ditambang, dan bagaimana urutan penambangannya. Perencanaan yang baik akan meningkatkan keselamatan kerja, mengoptimalkan perolehan cadangan, serta mengurangi biaya operasional. Tahap selanjutnya berdasarkan Kepmen 1827 tahun 2018 lampiran 2 tahap studi kelayakan, flow sheet atau pengolahan biji adalah diagram yang menggambarkan urutan proses pengolahan mineral melalui dari biji hasil penambangan hingga produk yang siap dipasarkan atau diproses lebih lanjut. Pengolahan biji disusun untuk memastikan setiap tahapan pengolahan berjalan secara efektif dan menghasilkan perolehan mineral recovery yang optimal. Kajian pengolahannya mencakup pemilihan metode pengolahan, kapasitas dan fasilitas pengolahan, kualitas produk yang dihasilkan, serta evaluasi recovery. Recovery adalah persentase antara mineral berharga yang dihasilkan, dipisahkan, dan diperoleh dari biji yang diolah. Pengolahan biji menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan peralatan, kapasitas pabrik, konsumsi energi, serta biaya pengolahan. Dengan perencanaan yang baik, proses pengolahan dapat menghasilkan produk sesuai spesifikasi, memaksimalkan manfaat cadangan, dan meningkatkan nilai ekonomi kegiatan suatu pertambangan. Yang selanjutnya yaitu jalan hauling dan sistem pengangkutan berdasarkan Kepmen 1827 tahun 2018 lampiran 2 tahap studi kelayakan halaman 61 hingga 62. Jalan hauling adalah jalan khusus yang digunakan untuk mengangkut biji, ore, dan material penutup yang kita sebut dengan waste menggunakan alat angkut seperti dump truck dari area penambangan menuju tempat pengolahan atau tempat penyimpanan seperti stockpile atau lokasi pembuangan. Jalan hauling harus dirancang dengan aman, efisien, dan mampu mendukung kelancaran operasi pertambangan. Kajian sistem pengangkutan meliputi pemeliharaan metode pengangkutan, kapasitas alat angkut, jarak angkut, waktu angkut atau cycle time, serta kebutuhan jalan tambang dan fasilitas pendukung. Seluruh aspek tersebut dievaluasi untuk memastikan target
produksi dapat tercapai secara efektif. Perencanaan jalan hauling dan sistem pengangkutan yang baik akan meningkatkan produktivitas alat, mengurangi waktu tempuh dan biaya operasional, serta mendukung keselamatan kerja selama kegiatan pengangkutan dari penambangan hingga ke fasilitas penyimpanan atau pengolahan. Pengolahan lingkungan dan reklamasi berdasarkan Kepmen ESDM nomor 1827 tahun 2018 lampiran 2 halaman 62 hingga 64. Pengolahan lingkungan adalah suatu upaya untuk mencegah, mengurangi, mengendalikan dampak dari kegiatan pertambangan terhadap lingkungan. Pada tahap studi kelayakan, perusahaan harus merencanakan pengolahan air tambang, mengendalikan erosi dan sedimentasi, pengolahan limbah, kualitas udara, serta perlindungan lingkungan selama umur tambang. Kajian lingkungan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan penambangan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan lingkungan hidup dan meminimalkan dampak terhadap ekosistem di sekitar wilayah tambang. Selain itu, disusun rencana reklamasi, yaitu kegiatan penataan, pemulihan, dan memperbaiki lahan bekas tambang agar kembali stabil, aman, dan memiliki fungsi yang sesuai dengan keperuntukannya. Reklamasi meliputi penataan lahan, penyebaran tanah pucuk atau topsoil, pengendalian erosi, serta penanaman kembali atau revegetasi dengan jenis tanaman yang sesuai. Perencanaan pengolahan lingkungan dan reklamasi sejak studi kelayakan menjadi dasar dari kegiatan pertambangan, tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan mempersiapkan lahan bekas tambang untuk dimanfaatkan kembali setelah kegiatan penambangan berakhir. Yang selanjutnya yaitu keselamatan pertambangan atau safety management berdasarkan Kepmen 1827 tahun 2018 lampiran 2 halaman 64 hingga 66. Keselamatan pertambangan adalah sistem pengolahan yang bertujuan untuk melindungi pekerja, peralatan, lingkungan kerja dari potensi bahaya selama kegiatan pertambangan berlangsung. Pada tahap studi kelayakan, aspek keselamatan telah direncanakan sejak awal agar risiko kecelakaan dapat dicegah sebelum kegiatan operasi dimulai. Kajian keselamatan mencakup identifikasi bahaya, yaitu proses mengenali potensi yang dapat menyebabkan kecelakaan, yaitu menilai tingkat kemungkinan dan dampak dari bahaya tersebut. Hasil kajian ini menjadi dasar dalam penentuan langkah pengendalian yang tepat. Perencanaan keselamatan juga meliputi prosedur kerja yang aman, penyediaan alat pelindung diri APD misalnya, kesiapsiagaan tanggap darurat, serta pengolahan lalu lintas, alat berat dan kendaraan di area tambang. Seluruh perencanaan tersebut bertujuan untuk menciptakan kegiatan pertambangan yang aman, efisien, sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik atau yang kita sebut dengan good mining practice. Dengan demikian, keselamatan pertambangan bukan hanya berfokus pada penanganan kecelakaan, tetapi lebih menekan upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan melalui perencanaan, pengendalian risiko, dan penerapan sistem keselamatan yang terintegrasi sejak tahap studi kelayakan. Yang selanjutnya yaitu analisis ekonomi berdasarkan Kepmen 1827 tahun 2018 lampiran 2 halaman 66 sampai 69. Analisis ekonomi merupakan tahap akhir dalam studi kelayakan yang bertujuan untuk menilai apakah
proyek pertambangan layak dijalankan dari sisi keuangan. Pada tahap ini, dihitung seluruh biaya investasi, biaya operasional, pendapatan, serta keuntungan yang diperkirakan selama umur tambang. Kajian ekonomi ini meliputi estimasi biaya investasi, biaya operasional, proyeksi pendapatan, analisis cash flow, net present value, internal rate of return, serta analisis sensitivitas terhadap perubahan harga, biaya, dan produksi. Cash flow atau arus kas adalah aliran uang yang masuk dan keluar selama umur tambang. Net present value adalah nilai keuntungan bersih proyek setelah memperhitungkan nilai waktu dan uang. Apabila NPV bernilai positif, maka proyek diperkirakan memberikan keuntungan. Jika internal rate of return adalah tingkat pengembalian investasi yang menunjukkan kemampuan proyek untuk menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi nilai IRR dibandingkan tingkat pengembalian yang disyaratkan perusahaan, semakin layak proyek tersebut untuk dikembangkan. Nilai analisis ekonomi, perusahaan dapat menentukan apakah proyek pertambangan memberikan keuntungan yang memadai dan layak untuk dioperasikan. Hasil kajian ini menjadi salah satu dasar utama dalam pengambilan keputusan untuk melanjutkan proyek ke tahap konstruksi dan operasi produksi. Tahap selanjutnya yaitu kesimpulan dari tahap studi kelayakan. Tahap studi kelayakan merupakan proses evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa sumber daya mineral yang telah diperoleh dari kegiatan eksplorasi benar-benar layak dikembangkan menjadi cadangan dan ditambang. Pada tahap ini dilakukan berbagai kajian teknis, ekonomi, sebagian dasar mengambil keputusan sebelum proyek memasuki tahap konstruksi dan operasi produksi. Pembahasan studi kelayakan disusun secara sistematis, mulai dari geologi, sumber daya dan cadangan, geotek, hidrologi dan hidrogeologi, perencanaan, penambangan, pengolahan, pengangkutan, pengolahan lingkungan dan reklamasi, keselamatan pertambangan, hingga analisis ekonomi. Setiap kajian saling berkaitan satu sama lain untuk memastikan penambangan dapat dilaksanakan secara aman, efisien, dan menguntungkan sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik. Bagi pertambangan nikel, tahapan ini menjadi landasan utama dalam menentukan apakah endapan layak ditambang dengan mengikuti urutan kajian sebagaimana diatur dalam Kepmen 1827. Proses studi kelayakan menjadi lebih sistematis, mudah dipahami, dan menghasilkan dasar yang kuat untuk mendukung keberhasilan kegiatan penambangan. Mungkin cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.